Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di BTS. Behind the Song. Oke, apa kabar para ARMY? Aransemen musik Indonesia. Kenapa namanya jadi aransemen? Arranger kalau orang ya sebenarnya. Arranger, ya. Kalau yang aransemen itu arranger. Arranger, aransemen musik Indonesia. Ya, agar-agar mirip sama ARMY aja kita sebenarnya. Iya, gitu. BTS juga namanya sama. Oke. ARMY. Di konten ini kita akan mengulik lirik lagu yang udah biasa didengar. Iya. Dan kita akan coba cari kejanggalan atau makna-makna tersembunyi dari lirik yang biasa kalian dengerin. Udah beberapa episode ini ternyata ada beberapa yang janggal, ada yang beberapa yang kita baru tahu. Oh ternyata maksudnya ini. Ada yang berlawanan, ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Iya, gitu. Ya. Jadi kayaknya sekarang para pencipta lagu kayaknya ngelihat kita deh. Jadi ini buat tolak ukur mereka. Iya. Sesukses apa sih lirik dia gitu. Dia lihat kita terus begitu dia mau ciptain lagu, dia tuh udah mikirin, ntar Boy sama Abdel nih bakal ngebahas ngomong apa ya? Kalau gue nulis ini, kira-kira Boy sama Abdel berkomentar apa? Jadi dia agak ragu. Ngerem-ngerem. Istilahnya gitu, nggak blong lah gitu. Kaos kali ya. Oh, blong dong. Iya, nggak kebablasan lah para pencipta lagu ini. Iya, gitu. jangan sampai memang musiknya enak, ternyata liriknya Sena EDW. Nah, itu. Dua-duanya tuh harus kolaborasinya harus pas gitu. Okay. Cuma di tempat ini kita mau ngebahas lirik-lirik. Iya. Oke, kita masuk ke lagunya sekarang Firsa Besari. Ya. Ini juga lagi oke juga nih penyanyi ini. Dia tuh indie mana? Indie label ya? Enggak, Baren. Oh, indie Baren, bukan indie label. Enggak, bukan, maksudnya ininya apa sih labelnya? Kayak indie. Indie ya? Indie, tapi fansnya banyak tuh, Cik. Iya, banyak banget Firsa Besari. Oke. Judulnya adalah Komedi Tragis. Oke. Ini masih agak ada kolerasinya sama inilah Sama kita ya. Kerjaan kita. Karena kita berkomedi. Karena dia juga banyak bergaul dengan komedian, stand up komedian ya. Iya. Banyak ya. Tragisnya juga kadang kita pernah ngalamin hal yang sama gitu kan, masalah tragisnya ya. Lu dua kali, Boy. Oke, kita masuk ke verse pertama ini. Kalau kemarin mah ada verse-nya, ini mah Nggak ada ya. Kita komedi tragis kata Firsa Besari yang menyembunyikan tangis. Ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Kita komedi tragis. Mungkin di situ ada tawa, tetapi dipaksakan dia kondisinya lagi nggak ini nih, nggak nyaman. Komedi kan artinya dia ada tawa di situ kan. Iya. Ada Tapi kan tawa pada dasarnya komedi itu adalah sebuah hal yang tragedi. Komedi itu adalah tragedi yang ditambah waktu sehingga menjadi komedi. Sudah tawa. Tapi kalau tragis itu kan artinya tragedi yang menyesakkan hati gitu kan? Iya. Iya, biasa aja dong. Iya. Ya kan? Kita komedi tragis. Oh, kita. Iya, kita berdua nih. Hubungannya nih. Dia lagi pasti udah ngomong sama Ya salam. Apa? Ngomongin kita. Gua nggak tahu. Ternyata buat kita. Gue ditanya awal, gue pikir dia gitu. Ternyata kita. Lagi ngomongin kita ya. Gue juga baru sadar nih. Dia ngomongin Si Firsa lagi ngomongin kita. Aduh, ada lo tanpa sepengetahuan kita, tanpa Iya. sepersetujuan kita. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kita komedi tragis yang menyembunyikan tangis. Iya kan ini sangat bertolak belakang. Karena komedi tapi tangis. Biasanya kan memang komedian kan gitu, apapun masalahnya kalau dibawa ke panggung harus tetap ceria, harus bikin orang ketawa. Mungkin gitu kali menurut dia. Apapun masalah yang dia rasain ketika dibawa panggung, jangan sampai dibawa ke panggung. Jangan sampai itu menurunkan moodnya dia untuk ngebuat orang ketawa. Gitu mungkin. Paham nggak ente? Ente kadang-kadang. Masa kayak begitu, artinya kita komedi tragis yang menyembunyikan tangis.
ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Nah, coba kalau menurut Encing gimana? Gimana ya? Ya kan banyak artinya gitu loh di Pokoknya gini di kalimat dia nih. Komedinya belum Nggak patut ditertawakan. sesuatu yang belum bisa ditertawakan. Kayak lo lagi bucin-bucinnya dulu dah. Ya. Terus berantem terus ada hal yang sekarang lo ketawain, ih gila gue dulu begitu banget ya. Oh, kalau dulu mah. Kalau dulu mah diketawain. Iya, kalau dulu pada saat lo merasakan, aduh, perih banget, pedih banget gitu. Ya kan, misalnya sampai nyamperin ke Jogja misalnya gitu. Oh, berarti waktu itu yang berbicara. Iya kan udah kok tragedi plus time plus Ya. waktu itu akan menghasilkan komedi. Ya. Ya. Ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Nah ini emang kacau ini. Ini Ditinggal sendirian sangat ketika butuh tragis ini. Ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Teman-temannya cabut. Cabut. Padahal dia lagi perlunya dukungan gitu loh. Ya entah dia bikin partai atau apa kan kita nggak tahu. Niji. Si Giring. dulu Oke. kan bikin partai dia. Iya. Di balik gagah tersimpan luka parah. Banyak yang kayak gitu. Banyak orang yang Terlihat baik-baik saja ternyata rapuh. iya. Seperti kayak kemarin deh penyakit COVID, orang banyak yang udah olahraga, atlet, tapi kena COVID juga. Artinya kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari luarnya, fisiknya. Gak ada hubungannya. Maksudnya kan Gak ada, bukan itu Nggak ada maksudnya, bukan. maksudnya Maksudnya dibalik bukan COVID ini, bukan. Iya, maksudnya artinya Enggak lo, analoginya juga nggak pantas itu. maksudnya dia kelihatan tegar. Iya. Dia kelihatan tegar, ternyata di dalam hatinya itu banyak masalah Ya gitu. kok nggak ada urusan sama COVID. Iya, kalau misalnya kayak kemarin COVID kan, wih dia olahraga terus, jaga kesehatan, ternyata yang namanya penyakit tetap aja dihajar. Masuk nggak kira-kira? Enggak ya? Ada loginya nggak masuk, nggak masuk. Ini kayak ada orang yang kelihatannya wah gagah banget, tapi Iya, sebenarnya dalam hati itu menyimpan luka. Iya. Untuk menyembunyikan luka, Benar. justru dia tampil gagah supaya orang nggak tahu bahwa dia sedang terluka. Ditutup-tutupin di depan orang. Betul. Iya. Sebenarnya bagus gak kayak gitu? Nggak bagus. Nggak bagus. Kalau mau cerita mah cerita aja. Cerita aja. Iya. Tapi kan ada orang yang bilang, Apa? jangan kasih lihat kemiskinan lo. Artinya gitu, maksudnya jangan sampai ngelihat lo tuh susah ke orang lain. Maksudnya kesusahan kita. Satu diinin sama COVID, sekarang sama kesenjangan sosial. Bukan, maksudnya kita harus bisa menutupi kesusahan kita. Bener Iya, nggak sih kayak gitu? Iya benar. Iya kan? Maksudnya di satu titik kita perlu juga untuk selalu terlihat gagah walaupun Iya. kita lagi luka parah gitu. Tapi ini dia lagi ceritain kondisinya nih. Di balik gagah tersimpan luka parah. Tak punya rumah untuk pulang. Ini udah bahaya nih. Dua hal yang menurut gue bahaya sekali. Ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Yang pertama, Tak punya rumah untuk pulang. Aduh, itu sebuah dalam ini Firza Besari emang pinter nih begini-begini gitu. pinter. Dia bikin istilah-istilahnya tuh Iya. gimana gitu ya. Dia berhasil mengcapture sebuah keadaan dengan kata-kata yang ngehe gitu. Dan gampang kita mengerti. Gampang kita mengerti. Artinya tuh dalam ini. Nggak punya rumah untuk pulang. Kita bisa langsung nalar, dia gelandangan. kesana. Gembel gitu. Iya. Iya, dia tidak punya tempat untuk pulang lah dengan Iya. kesusahannya dia, Iya. dengan lukanya dia. Dia Iya. mau kemana nih? Iya. Gitu kan. Ini bukan rumah aslinya fisik doang loh. Bukan. Rumah Tapi untuk tempat pulang. dia Tapi kita bisa bayangkan kalau kita pengen pulang, tapi kita nggak punya rumah, gimana tuh rasanya? linglung lah, bingung, kayak di bawah setan keder. Nah itu gitu. terjadi di dalam jiwa kita. Iya. Lukanya tuh parah gitu. Bahkan nggak punya orang nih, dia lagi butuh dukungan, nggak ada Nggak ada orang yang orang. deket. Sepi banget dah gitu kan. Iya. Kehujanan gitu. Bunyi itu. Iya. Apakah Firsa pernah merasakan ini? Kayaknya kalau dia nggak pernah merasakan ini, kayaknya susah deh untuk mendapatkan kata-kata ini. Yang sedalam ini nggak mungkin, karena orang yang bisa ngerasain bisa menulis kata-kata ini. Mungkin ya Firsa ya. Iya. Ntar kita tanyain Firsa mau konser
kapan kita tanya, tolong jelasin inilah. Bener. Atau kita gabungin sama Ceylon Seven aja. Pas Ceylon Seven. Pas Ceylon Seven kemarin ya, kan kita ada titipan pertanyaan tuh untuk ke Ceylon Seven ini kita. Maksudnya kita satu tempat aja lah kita gabungin. Atau ini ya kita tanyain ke Ceylon Seven, maksudnya Virsa apa? Mungkin dia tahu. Mungkin dia tahu, dia Ya. kan sama-sama musisi. Ya, Ya, pasti kenal lah, nggak mungkin enggak Ya, gitu ya. kan. Mengorbankan impian, tak terlintas di pikiran, itulah kehidupan, tidak seindah kutipan. Anjay. Kutipan-kutipan kata-kata saja tuh emang enak-enak ya. Iya, iya. Makanya dia analoginya ke situ. Dia an semua nih, mengorbankan impian tak terlintas di pikiran, itulah kehidupan tak seindah kutipan. Nah, tapi sambungan dari yang song 1, song 2, song 3 nih maksudnya apa nih? Mengorbankan impian. Berarti dia punya mimpi di sini. Punya mimpi tapi harus dikorbankan. Yang tak terlintas di pikiran. Tiba-tiba begitu datang aja gitu masalah. Akhirnya impian ini nggak terwujud. Atau dia tidak pernah terlintas di pikirannya untuk mengorbankan impian. Dia tetap menjaga impiannya itu untuk tetap ada. Makanya dijelasin lagi, itulah kehidupan. Yang kita nggak tahu nih, tiba-tiba ntar. Ujungnya kayak gimana? Tidak seindah kutipan. Iya, Karena dia mungkin sering baca-baca kutipan-kutipan orang gitu. Iya. Disuruh pasrah saat dalam masalah, terpaksa tampil bahagia. Sama sebenarnya kayak yang awal gitu ya. Yang awal. Disuruh pasrah saat dalam masalah, terpaksa tampil bahagia. Tapi dia sebenarnya ini ada hubungannya sama kerjaannya dia atau hubungan pacaran? Ini kayaknya ini bukan sekedar menceritakan kehidupan aja. Iya, dia ini lebih universal nih, nggak cuma hubungan cewek cowok, suami istri, ini di kehidupan. Karena kita bisa ngerasain juga ya. Iya, ini di kehidupan ini. Tidak sesuai dengan impian kita. Kita pengen besok kayak begini, ternyata nggak sesuai. Besok beda, begitu. Suruh pasrah terpaksa tampil bahagia. Ini para pelawak, para penyanyi, penampil lah. Iya. Ini sangat sering terjadi. Betul. Padahal di bawah panggung dia punya masalah. Banyak banget. Tapi dia harus bikin orang ketawa gitu, bikin orang bahagia, bikin orang terhibur. Nah, sakitnya tuh di sini. Ya kan dia ngerasain sakitnya, tapi dia harus menyajikan sebuah menu-menu yang orang pokoknya kalau dia lagi ngomong berusaha untuk panjang, diemin aja, mentok sendiri, dia kagak tahu. Nah, ini rap yang mana nih ya? Tertawa lagi, tutupi sakit. Terasa sesak hingga tangis pun meledak. Ingin teriak, ingin didengar, namun tersadar tiada yang peduli. Lagi-lagi dia tidak punya teman, tidak punya orang yang buat didengar gitu kan. Tapi dia berusaha tertawa loh di sini. Tertawa lagi, tutupi sakit. Iya, supaya orang ini awal Yang dibilang di awal itu, di harus balik gagah menutupi. tersimpan luka parah, nggak punya rumah untuk pulang, gitu. Disuruh pasrah saat dalam masa terpaksa tampil bahagia. Dia terpaksa tertawa untuk dia nutupi sakit, sesek loh. Terasa sesak hingga tangis pun meledak. Akhirnya dia nggak bisa nutupin, akhirnya nangis-nangis juga dia. Tapi pengen teriak, pengen didengar sama orang, namun ingin didengar. Tersadar tidak ada yang peduli. Buat apa gue kayak begini? Ya udah gue pendem lagi aja deh. Itulah kehidupan memang kadang nggak ada yang peduli sama kita gitu loh sebenarnya. Kecuali keluarga kita. Iya dong, keluarga kita kan peduli dong. Mana ditonton sama keluarga lu ya? Kayak ketakutan. Iya. Waduh, ntar keluarga. Nonton lagi. Iya. Kita komedi tragis, senang kebohongan manis. Nah. Emang ada kebohongan manis? Ada lah, banyak kok. Kebohongan manis tuh ada. Contohnya kalau komedian dah. Misal lagi ini lucu nggak? Lucu. Padahal itu sebenarnya buat ngebahagiain dia ngebahagiain aja. doang, kebohongan manis ya enggak itu sebenarnya gitu. Bagus gak nih? Bagus. Padahal kalau kita jujur jelek, akhirnya dia ngedrop. Iya. Kalau dibilangin jujur Berarti dia. itu adalah kebohongan untuk kebaikan. Mana tuh? Iya itu, kalau Manis. misalnya dibilang, yang Kita tadi kalau dia bilang kan senang kebohongan kebohongan manis itu, manis, ya. kebohongan Ya. untuk kebaikan kan, Iya, kebaikan iya. untuk dia.
Mati di dalam hidup, hidup tapi telah mati. Setengah nih dia nih. Hah? Iya, maksudnya antara dia mati di dalam hidup artinya percuma nih gue hidup tapi perasa mati. Dia nggak pernah cari ya. Kalau gue ngomong nggak pernah. Enggak lah, kadang-kadang susunan kalimatnya tuh suka nggak nyambung. Mati di dalam hidup, hidup setelah mati nih. Tapi dia telah mati. setengah apaan yang setengah? Iya kan, mati di dalam hidup. Dia ngerasa mati di dalam kehidupannya dia karena percuma gue hidup buat apa nih, orang nggak ada peduli, mendingan gue mati tapi hidup. iya kan? Tapi hidup tapi telah mati gitu loh. Ya mati ini udah. Oh, mati ya? Iya. Apa hidup? Iya kan gitu kan, mati di dalam hidup. Berarti mati dong? Enggak, hidup. Makanya dibilang, bilang setengah-setengah. Karena dia ngerasa hidup ini percuma, mendingan gue mati. Cuman dia hidup. Nah, dia bilang hidup, tapi telah mati. Karena tidak ada yang peduli. Rasa ini udah gimana sih, mati gitu loh. Begitu dah. Tuh. Nih. Oh, berarti di sini ada hati yang berbicara. Hati yang patah dan terbungkus amarah, memendam menjadi dendam. Tapi dia marah sama siapa? Itu. Hatinya patah Hati karena patah apa? karena apa? Karena siapa? Ini Firsa menjalin hubungan tapi dia tidak mau berbicara masalah itu di lagunya ini mungkin ya. iya, penyebab musababnya dia Nggak ceritain. dia penyebab ceritain akibatnya aja nih. Betul. Karena sesuatu hal gue jadi kayak begini nih. Nah, jadi kita mau nolong juga bingung. Iya kan? Karena kita nggak tahu sebabnya nih. Dia cuma nyeritain akibatnya aja. Iya lagi, siapa yang minta tolong? Oh, nggak ada. Nggak ada yang minta tolong. Tapi benar, kalau kita mau nolong, kita jadi bingung nih Firsa. Apa sih masalah lo? Masalah lo itu sebenarnya apa? Sebenarnya kayak kita pengacara deh. Ya kan, misalnya kita pengacara, ada tanya dulu, dengerin dulu. Iya. Jadi ada pengacara, kita pengacara, ada klien kita. Dia bilang nih, gue bunuh orang nih, bla 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 segala macam. Tapi kita tanya, kenapa lo bunuh? Dia nggak mau ceritain. Ntar di pengadilan kita mau ceritainnya gimana? Paham nggak sih? Iya, istilahnya begitu, kita mau bantuin juga bingung kan. Nggak ada penyebabnya nih, apa nih sebenarnya dia begini. Sampai orang-orang kok nggak peduli sama dia gitu. Sampai lo hidup tapi telah mati. Apa emang dia yang ngejauh dari orang-orang itu, akhirnya ketika dia punya masalah orang juga nggak aware gitu. Aware. Iya, Firsa, lo nggak kasih tahu, lo cuma kasih tahu akibatnya dari sebuah permasalahan itu. Iya. Tuh, ditinggal sendirian ketika butuh dukungan. Lo dukungan apa? Karena lo lagi kenapa, Firsa? Lo lagi kenapa? Coba ngomong dah. Hati yang patah dan terbungkus amarah memendam menjadi dendam tuh. Lo nggak baik kayak begini lo. Sampai dia punya dendam gitu. Iya. Tertawa lagi tutupi sakit. Terasa sesak hingga tangis pun meledak. Iya. Diulangin lagi sama dia. Ingin teriak, ingin didengar, namun tersadar tidak ada yang peduli. Karena lo nggak cerita sebabnya, Firsa. Bener. Orang jadi bingung. Orang ini kenapa sih ini orang? Linglung banget nih orang nih, jalan mondar mandir nyari rumahnya, gitu kan? Dia kan nggak punya rumah. Punya rumah ya. Iya, dia nggak bingung mau pulang juga kemana. Iya. Orang tetangganya juga mau manggil. Dia tetangga bukan sih? Nah, gitu. Orang yang nggak punya rumah. Tapi kok tiap hari mondar mandir ke sini, gitu. Ya mungkin masukan aja nih ya buat Firsa. Buat Firsa. Ini bukan Firsa aja yang kita masukkan, semua penulis lagu dari semua lagu-lagu yang udah kita dengar, kita ngasih masukan aja yang sebisa kita aja sih sebenarnya. Besok-besok kalau pengen menulis ini, pengen didengar banyak orang, kasih alasannya kenapa, penyebabnya lo bisa jadi kayak gini gitu. Jangan cuma ngasih akibat ini. Lo kan namanya ngebawa masalah ke kita. Ya kan, istilahnya ini kan masalahnya dia nih, dibawa ke kita nih. Tapi kita mau ngasih solusi, kita nggak tahu penyebabnya apa, gitu. Yang pada akhirnya kita ujung-ujungnya apa? Kita sendirian. Lah kita mah berdua. Iya, lo kali sendirian. Makanya bikin band. Ya kan, bisa bersari sendirian. Iya kan, Ceylon Seven buktinya bagaimana? Dia nggak ada masalah kayak gini. Gitu. Karena dia nyanyi sendirian, nah itulah. Dia nggak bisa curhat kemana-mana. Iya. Tolong ya, Firsa, kalau emang lo menyaksikan acara ini, ini apa sih penyebabnya lo kayak begini? Jadi kita bisa
Ngasih solusi. Paling enggak kita bisa ngasih pandangan lah, bukan solusi kayaknya Ya, kita. ya, Solusi kan di Mama dan AA. Oh iya. Insya Allah ada solusinya. Benar. Gitu. Ya nggak terlalu berat lah pandangannya aja. menurut Iya, kita. gitu. Jadi kita juga nggak bertanya-tanya nih di liriknya si Firza. Lo apa Apa sih penyebabnya gitu. gitu. Karena kalau kita mau ngobatin sesuatu kan kita harus tahu penyakitnya apa. Bener. Jadi kita tahu nih ngasih obatnya tuh apa. Iya. Gitu. Dokter nggak ujuk-ujuk lo masuk tiba-tiba langsung dikasih obat kan enggak. Pasti ditanya dulu. Bener. Apa gejalanya apa? Panas, sakit batuk kenapa? Kan ada yang batuk karena alergi, Bener. batuk karena paru-paru, Atau batuk mungkin karena asma. Batuk karena kode. Ada kan juga. ada kayak gitu. Semuanya harus dijelasin. Ya. Supaya kita bisa cari jalan keluarnya. Bener. Jadi di sini tidak ada pakai kata kita lagi. Ah. Kalau pakai kata kita kan kesannya kita nih Kita juga ikut. yang dengerin, yang baca, merasa hal yang sama. Sebenarnya kan kita baik-baik aja. Iya, iya. Gitu. Tolonglah. Fir. Za. Apa Fir sih panggilnya? Fir ya? Biasanya sih Fir aja dah. Gitu. Itulah masukan sedikit ya Ya. untuk lagu ini, komedi tragis. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih dia nonton dan komen ngasih alasannya kenapa gitu. Ya, Ini harapan paling kita nggak harapan kita lo ngucapin terima kasih lah buat kita. Bener karena sampai saat ini belum ada yang ngucapin terima kasih. Atau lo lagi nonton ini lo storyin lah, ya storyin di IG gitu, di tag ke kita gitu loh. Ya, oke Firza ya. Nah, jadi besok-besok kalau bikin lagu ya diperhatiin baik-baik. Diperhatiin baik. Kalau masalah nada kita nggak bisa komen lah, walaupun di sini banyak gitar. Iya. Ya. Kalau nada itu urusan lu. Iya, Kalau lu mau nada. bagaimana kek banyak kunci kek segala macem terserah gitu. Tapi kalau untuk lirik tolonglah jangan bikin orang jadi masyarakat bertanya. Bingung, linglung. Gitu loh. Ya, itu aja deh. Itu kayak itu aja deh kayak orang tuh masih pengen nambah tapi ya udah itu aja deh. Ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di BTS. lirik-lirik musik lainnya di BTS. Behind the song. Wah. Ya.